Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan membawakan sebuah animasi bertema film horor dan judulnya adalah Night of the Animated Dead. Di mana cerita ini mengisahkan tentang zombie yang telah menginvasi kota dan cerita akan berfokus pada sekelompok orang yang terjebak dalam sebuah rumah dan dikepung oleh ratusan bahkan ribuan zombie. Lalu seperti apa ceritanya? Mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Film diawali oleh sepasang kakak beradik bernama Barbara dan juga Johnny yang sedang mengendarai mobil dan mereka bertujuan untuk menyambangi pemakaman ibunda mereka berdua. Dan sesaat setelahnya sampailah mereka di makam yang telah mereka tuju tersebut, dan selayaknya pelayat pada umumnya yang sedang mengunjungi pemakaman, mereka pun membawa sepucuk bunga yang akan mereka letakkan di atas makam sang ibu. Dan sesaat kemudian, Johnny pun menggoda Barbara dan menakutinya akan kenangan masa kecil yang pernah membuat Barbara cukup ketakutan. Namun tanpa mereka sadari, seorang zombie berwajah pucat sedang menuju ke arah mereka berdua dan mereka mengira bahwa zombie tersebut adalah seorang manusia biasa. Dan ternyata setelahnya, si zombie menyerang Barbara dengan brutal untuk menggigit leher dari Barbara. Tak tinggal diam, Johnny pun menyerang si zombie untuk menyelamatkan kakaknya dan perkelahian pun terjadi dengan cukup sengit. Namun sayangnya Johnny harus kalah dengan benturan keras yang ia terima di bagian kepala hingga darahnya mengucur dengan deras. Melihat sang adik yang sudah terbaring tak bernyawa, Barbara pun seketika masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri dari si zombie. Namun sayangnya, kunci mobil tersebut masih ada pada Johnny yang membuat Barbara hanya bisa berteriak histeris karenanya. Tak tinggal diam, si zombie pun terus menyerang Barbara hingga Barbara terpaksa melepas tuas rem tangan mobil tersebut agar si mobil berjalan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Sayang seribu sayang, tiba-tiba mobil tersebut menabrak pohon yang membuat Barbara makin panik dan dengan sekuat tenaga ia pun mencoba keluar dari mobil tersebut untuk menghindari kejaran si zombie dan menuju ke sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni. Sesampainya di rumah tersebut, Barbara pun mengambil sebilah pisau untuk mempertahankan diri dari serangan zombie tadi, dan dengan amat ketakutan ia pun memeriksa rumah tersebut dengan sangat hati-hati karena bisa saja zombie-zombie lain sedang berada di rumah tersebut. Namun tiba-tiba Barbara pun melihat seorang mayat manusia yang sudah mulai membusuk dan membuatnya seketika berlari ketakutan hingga membuatnya berlari menuju keluar rumah kembali. Yang sesaat setelahnya ia pun bertemu dengan seorang pria berkulit hitam dan kita sebut saja Supri yang langsung membawa Barbara ke dalam rumah tersebut kembali agar Barbara tak dimangsa oleh para zombie-zombie yang kelaparan tersebut. Kini terlihat para zombie-zombie tersebut sedang menghancurkan lampu mobil milik si Supri karena sebenarnya mereka semua takut akan cahaya yang menyilaukan. Dan karena Supri melihat Barbara yang masih merasakan ketakutan yang luar biasa, maka ia pun dengan sebilah engkol mencoba untuk memukuli para zombie-zombie tersebut agar Barbara bisa sedikit lebih tenang karenanya. Namun ternyata si zombie kemudian memukuli kepala si Supri dengan batu dan membuat Supri pingsan seketika hingga membuat seorang zombie lain kemudian menuju ke arah Barbara untuk memakan Barbara hidup-hidup. Namun si Supri kemudian terbangun dan dengan engkol yang ia punya kemudian ia pun memukul si zombie dengan sekuat tenaganya hingga benda tersebut berhasil menembus kepala dan otak si zombie. Dan karena kegaduhan tadi, kini zombie-zombie lain mulai berdatangan untuk memangsa mereka berdua di rumah tersebut. Dan untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang akan terjadi, maka si Supri pun memblokir semua akses masuk ke rumah tersebut, mulai dari pintu, jendela, dan apapun yang memiliki kemungkinan untuk tepat masuknya para zombie. Si Supri kemudian menceritakan hal yang ia alami sebelumnya, yaitu saat ia akan dimangsa oleh para zombie-zombie yang kelaparan, yaitu saat ia sedang menuju ke mobilnya, terlihatlah sebuah mobil yang melaju tak tentu arah dan menabrak tempat pengisian bahan bakar. Para zombie-zombie yang ikut terbakar ternyata mereka masih hidup dan mulai mengejar Supri hingga si Supri berlari menuju ke rumah tersebut. Barbara pun kemudian juga bercerita tentang Johnny yang dimangsa oleh para zombie yang kemudian membuatnya panik hingga kemudian ia tak sadarkan diri. He grabbed me, and Johnny didn't come. We better go get him. My breath. Singkat cerita, kini si Supri dengan peralatan seadanya mencoba menutup semua akses di rumah tersebut agar tak mudah ditembus oleh para zombie. Yang sesaat setelahnya ia pun menuju ke lantai atas untuk memantau keadaan di sekitarnya dan menyuruh Barbara untuk tetap tenang di bawah. Namun belum lama ia sampai di atas, terdengarlah teriakan Barbara yang membuat Supri bergegas turun tangga kembali.
Dan ternyata Barbara berteriak adalah karena dihampiri oleh dua orang pria bernama Tom dan juga Harry. Tom dan Harry kemudian menjelaskan bahwa mereka lebih dulu ada di rumah tersebut dan mereka bersembunyi di ruang bawah tanah untuk menghindari kejaran zombie-zombie yang kelaparan. Supri pun menanyakan mengapa mereka baru keluar sekarang setelah sebelumnya beberapa zombie menyerang mereka, dan mereka mengatakan bahwa mereka sama sekali tak mendengar teriakan Barbara dan juga semua kegaduhan dari bawah sana. Supri dan Harry kemudian bertengkar untuk memutuskan mereka akan mengamankan diri di atas ataukah di bawah tanah, yang membuat mereka kemudian hampir saja berkelahi karenanya. Harry tetap saja bersikeras agar semua orang tinggal di bawah sana, namun si Harry tak memikirkan kemungkinan apa yang mungkin saja terjadi. Contohnya adalah jika pintu utama ruang bawah tanah dipenuhi zombie, maka mereka tak akan menemukan jalan keluar. Dan karena tak bisa membuat Harry diajak berkompromi, Tom dan Supri pun membiarkan si Harry untuk tetap di bawah sana bersama istri dan anaknya. Namun sebelum itu, Tom memanggil pacarnya dari bawah tanah yang bernama Judy, dan tak lama setelahnya masuklah Harry ke bawah sana. You're gonna let him get hurt too. Harry lagi dan lagi kemudian berdebat, namun kali ini bersama sang istri yang bernama Helen yang juga memprotes keegoisan sang suami tersebut. Apalagi di atas sana terdapat radio dan juga televisi yang bisa menyelamatkan nyawa mereka semua. Ditambah anak satu-satunya mereka yang bernama Karen sedang sakit parah karena sebelumnya telah digigit oleh seorang zombie. Dan karena ceramah dari sang istri tersebut, Harry pun dengan terpaksa harus kembali ke atas sana dan berjuang bersama Supri untuk melawan para zombie-zombie tersebut. Harry and I can come up. Open up! Helen pun kemudian juga bergegas naik ke atas sana, dan untuk menjaga Karen yang tak sadarkan diri, ia pun menugaskan Judy, yaitu pacar dari Tom. Yang tak lama setelahnya, mereka menemukan televisi untuk mereka gunakan sebagai sarana informasi agar mereka selamat dari para zombie-zombie tersebut. Benar saja kemudian muncullah berita dari kota Washington yang mengatakan mereka telah menyediakan pos penyelamatan untuk mereka yang bisa menuju ke sana. Dan mereka mengatakan bahwa untuk membunuh zombie, mereka harus menembak tepat di kepala si zombie. Tak lama setelahnya sepakatlah mereka untuk menggunakan sebuah mobil guna untuk menuju ke pos penyelamatan. Namun sebelum itu mereka harus mengisi bahan bakar agar mereka bisa sampai di tujuan dengan selamat. Singkat cerita, Supri, Tom dan juga Judy kini akan mengambil bahan bakar di luar sana. Namun sebelum itu mereka harus membuka sebuah pintu sebagai akses keluar masuk. Dan si Harry bertugas sebagai pengawas para zombie dari jendela rumah dengan beberapa bom molotov di tangannya. No sweat. You're right then. Dan saat keluar rumah benar saja tiba-tiba sekelompok zombie mengelilingi mereka untuk memakan mereka berdua. Dan saat keadaan sedikit lebih aman, Judy pun menyusul mereka berdua agar rencana mereka sedikit berjalan mulus dengan ikutnya si Judy yang sedikit membantu mereka. Supri yang memegang senapan mencoba menyerang zombie-zombie tersebut satu persatu. Dan setelah dirasa sedikit lebih aman, Tom pun menyetir mobil tersebut ke arah tempat pengisian bahan bakar. Namun nasib buruk nampaknya masih menghantui mereka karena alat pengisian bahan bakar tersebut ternyata terkunci. Supri pun berinisiatif menembak kunci pengisian tersebut untuk menghindari zombie-zombie yang semakin mendekat. Namun ternyata setelahnya minyak dari alat tersebut berhamburan dan membuat mobil tersebut terbakar. Supri pun kemudian menyuruh Judy dan Tom untuk keluar dari mobil tersebut. Namun ternyata baju Judy tersangkut pintu mobil dan membuat mereka pun meninggal karena ledakan mobil terlalu dahsyat dan kemudian berhasil membunuh keduanya. Maka kini Supri harus mempertahankan dirinya dari puluhan zombie-zombie yang mengepungnya dengan seluruh sisa peluru yang ia punya. Supri pun bertahan sekuatnya demi mempertahankan diri dari zombie-zombie kelaparan tersebut. Namun ia tak sembarangan menembak untuk menghemat peluru meski resikonya sangatlah besar. Dan setelah sebagian besar zombie telah ia bunuh, ia pun kemudian kembali ke rumah tadi. Namun Harry yang keras kepala malah tak mau membukakan pintu untuk Supri, hingga hampir saja Supri terbunuh sia-sia oleh para zombie-zombie tersebut. Dan karena keadaan mendesak, Supri pun mendobrak pintu dengan kuat dan kemudian ia pun berhasil membukanya. Dan setelah mengamankan pintu dari para zombie, Supri pun kehabisan kesabaran dan langsung menghajar Harry dengan brutal tepat di kepalanya. Sementara di luar sana, para zombie-zombie yang melihat mayat Tom dan Judy kemudian mereka pun memakan mayat keduanya dengan sangat lahap sampai hanya menyisakan beberapa tulang yang tak bisa mereka makan. Harry, Helen, Barbara dan Supri kini terlihat mereka sedang memikirkan solusi terbaik agar mereka bisa selamat dari para zombie-zombie kelaparan. Barbara mengatakan bahwa mereka bisa mengendarai mobil Johnny yang sudah terbunuh untuk menuju ke pos penyelamatan. Namun sayangnya mereka tak akan bisa untuk menuju ke mobil Johnny karena zombie-zombie sudah ada di dekat mereka dan semakin lama zombie-zombie tersebut malah semakin bertambah banyak.
Seorang serif kemudian menyiarkan di televisi bahwa sekelompok pasukan bersenjata sedang menyusuri sisi kota dan memburu para zombie yang melumpuhkan seluruh kegiatan di kota tersebut. Dan mereka menyarankan agar menembak para zombie tepat di kepalanya. Tak hanya itu, berbagai hal lain pun ia sampaikan agar semua orang bisa bertahan dari para zombie, yang sesaat setelahnya siaran pun tiba-tiba terhenti karena zombie-zombie di luar sana telah memblokade akses listrik ke rumah tersebut. Belum sempat mereka merasakan sedikit ketenangan, zombie-zombie tersebut pun kembali menyerang pintu dan jendela untuk memakan semua orang di rumah tersebut. Si Supri pun kemudian menahan pintu agar para zombie tak bisa masuk. Namun secara tiba-tiba Harry menodongkan senapannya pada Supri dan menyuruh istrinya untuk pergi ke bawah tanah. Karena geram akan tingkah Harry, Supri pun merebut senjata Harry dan menembak Harry tepat di perutnya hingga Harry terlihat sangat lemas karenanya. Dengan tertatih-tatih, Harry pun turun ke bawah tanah dan kemudian ia pun meninggal dunia di tempat tersebut. Helen yang turun ke bawah sana, kini ia melihat Harry tengah dimakan oleh anaknya yang kini telah menjadi zombie. Yang tak lama setelahnya, Karen pun mengambil benda tajam dan langsung menikam sang ibu hingga tercabik-cabik dan mulai kehilangan nyawa. Barbara dan Supri yang mencoba bertahan dari para zombie, kemudian ia pun ditarik keluar oleh seorang zombie yang ternyata zombie itu adalah adiknya sendiri, yaitu si Johnny. Dan si Supri kini sudah mulai terkepung seorang diri di tempat tersebut hingga ia kemudian terpojok dan mulai memasuki ruang bawah tanah. Dan setelah mengunci pintu, ia pun kemudian melihat Harry bangkit kembali, namun kali ini si Harry sudah menjadi seorang zombie. Tak banyak berpikir, Supri pun kemudian langsung menembak si Harry secara tepat dan tepat mengenai kepala Harry hingga Harry langsung tersungkur tak berdaya dan ia pun kemudian duduk sejenak untuk menghilangkan penatnya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan sekelompok pasukan bersenjata kini mulai tiba di dekat rumah yang ditempati oleh si Supri. Tak hanya perlengkapan dan senjata lengkap, mereka juga membawa sejumlah anjing untuk memusnahkan para zombie-zombie yang berkeliaran. Satu persatu semua pasukan tersebut pun kemudian menghabisi para zombie yang berkeliaran. Kesemuanya mereka bantai dengan brutal hingga tak menyisakan satu zombie pun. Si Supri kemudian keluar karena ia mendengar suara tembakan di luar sana. Perlahan namun pasti ia pun mencoba mendekati jendela. Namun tiba-tiba seorang penembak mengira si Supri adalah seorang zombie dan tak lama kemudian ia pun menembak si Supri hingga Supri meregang nyawa setelah sekian lama bertahan dari kepungan zombie-zombie ganas. Dan tamat. That's his mother up there, right? Waduh, kok endingnya begini amat ya lur? Saya kira akan berakhir dengan happy ending, tapi ternyata berakhir dengan sad ending. Tapi gak apa-apa, yang penting kan seluruh kota sudah terbebas dari wabah zombie. Apalagi bisa saja tadi si Supri sempat tergigit oleh zombie dan nantinya juga akan menjadi zombie. Tapi entahlah, saya cuma ngarang. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya dan tak lupa juga berikan komentar juga kritikan Anda. Seperti biasa, terima kasih dan juga matur sakalangkong.